Saya Syakila Ramadhani. Saya bersekolah di SDN 116 Percontohan. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita dengan judul Nabi Ibrahim dan Api. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di padang Arab daerah Irak dan termasuk ke dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar. Ia adalah seorang pembuat patung-patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada para penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberikan Ibrahim pemikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Allah mengilhamkan kepada Ibrahim kalau menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak dapat mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas disembah, dimintai pertolongan dan perlindungan. Allah membimbing Ibrahim dalam memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Tetapi ketika pagi tiba, langit pun menjadi terang, bintang-bintang itu pun menghilang. Bintangnya menghilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Pasti itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit dengan sangat menawan. Ibrahim pun berkata, "Wah, sungguh indah. Pasti ini Tuhanku." Tetapi ketika pagi tiba, langit pun menjadi terang, bulan itu pun tenggelam. Ternyata yang ini juga bukan Tuhan. Manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberiku petunjuk, pasti aku akan sesat seperti kaum-kaumku. Pada kesempatan yang lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya sangat memukau. Ibrahim pun berkata, "Pasti ini Tuhanku, Dia yang paling besar." Tetapi ketika senja hari, matahari pun tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Nabi Ibrahim pun berkata kepada para kaumnya, "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada Pencipta semua ini." Dia berusaha keras membuka pemikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Dia bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung itu untuk membuktikan kesesatan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Nabi Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada para berhala, mereka semua pergi keluar kota. Nabi Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Setelah mereka semua pergi agak lama, Nabi Ibrahim diam-diam datang ke tempat pemujaan berhala. Di sana ada banyak sekali patung-patung berhala. Nabi Ibrahim melihat kalau sesaji yang diberikan kepada para berhala masih utuh. Nabi Ibrahim pun berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" Nabi Ibrahim pun bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Nabi Ibrahim kesal, lalu memukul patung itu dengan tangannya. Tentu saja patung itu tetap diam. Nabi Ibrahim mengambil kapak lalu menghancurkan patung-patung itu. Prang, 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 prang. Semua patung pun hancur dan Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu patung yang paling besar, lalu mengalungkan kapak pada leher patung tersebut. Setelah para kaum Nabi Ibrahim pulang dari luar kota, mereka semua kaget melihat patung-patung mereka telah hancur. Salah seorang pemuka kaum pun berkata, "Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar!" Salah seorang pun menjawab, "Kami dengar ada seorang anak muda membenci Tuhan-Tuhan kita.
Pemuka kaum pun menjawab, "Bawa dia ke sini." Maka Nabi Ibrahim pun dibawa ke hadapan para pemuka kaum. Nabi Ibrahim ditanya oleh pemuka kaum, "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, pasti patung yang paling besar itu. Bukankah dia yang membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab." Sebagian orang yang mendengar perkataan Nabi Ibrahim pun tersadar kalau selama ini merekalah yang sesat, tetapi mereka malah memutarbalikkan kebenaran. "Kamu kan tahu patung-patung itu tidak dapat bergerak, apalagi menghancurkan patung yang lainnya. Tentu saja kamu yang menghancurkannya." Nabi Ibrahim pun menjawab, "Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak dapat bergerak? Melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, apalagi melindungi kalian." Pemuka kaum kesal mendengar jawaban Ibrahim. Mereka pun berdiskusi untuk menghukum Nabi Ibrahim. Sebagian orang mengusulkan agar Nabi Ibrahim dibakar saja hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu Raja Namrud memerintahkan agar tempat pembakaran Nabi Ibrahim dibuat di tengah-tengah lapangan agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Nabi Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke kobaran api. Api menyala, berkobar sangat panas. Allah berfirman kepada api, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka setelah api yang dahsyat padam, Nabi Ibrahim keluar dengan segar dan bugar tanpa ada bekas bakaran sedikit pun. Bahkan bajunya pun masih utuh, hanya saja tali pengikatnya yang hangus terbakar. Jadi teman-teman, itulah kekuasaan Allah dalam melindungi Nabi Ibrahim dari kesesatan dan kezaliman kaum Raja Namrud, sehingga menjadi mukjizat bagi Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar. Cukup sekian cerita yang dapat Syakila sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.